pengertian arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikulir yang tidak terkait dengan berbagai formalitas, cepat dan memberikan keputusan. Karena dalam instansi terakhir serta mengikat yang mudah untuk melaksanakan karena akan ditaati para pihak. Menurut Po Sutijo menyatakan bahwa perwasiatan adalah suatu peradilan perdamaian di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri, dan keputusannya mengikat kedua belah pihak. Menurut Frank Alcori, arbitrase adalah suatu proses yang mudah dan simpel yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka, di mana keputusan berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut secara final dan mengikat. Dasar hukumnya yang dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, baik dalam kerangka arbitrase nasional maupun arbitrase internasional sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang di dalamnya mengatur yang pertama, alternatif penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa. Yang kedua, dasar khusus dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh arbitrase dan syarat pengangkatan arbiter secara mengatur mengenai hak ingkar dari para pihak yang bersengketa. Yang ketiga, tata cara untuk beracara di hadapan majelis arbitrase dan dimungkinkannya arbiter dapat mengambil putusan provisional atau putusan selak lainnya, termasuk menetapkan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang atau menjual barang yang sudah rusak, serta mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli. Yang keempat, syarat lain yang berlaku mengenai putusan arbiter. Pengaturan pelaksanaan putusan sekaligus dalam satu paket agar undang-undang ini dapat dioperasikan sampai pelaksanaan putusan, baik yang menyangkut masalah arbitrasi nasional maupun internasional, dan hal ini secara sistem hukum dibenarkan. Yang kelima, pembatalan putusan arbitrase. Yang keenam, berakhirnya tugas arbiter. Yang ketujuh, biaya arbitrase yang ditentukan oleh arbiter. Yang ke-8, ketentuan peralihan terhadap sengketa yang sudah diajukan namun belum diproses, sengketa yang sedang dalam proses atau yang sudah diputuskan dalam mempunyai ketentuan hukum tetap. Nah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang persetujuan atas perselisihan antar negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal. Selanjutnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing, Ancitra Arbitrase Rules. Yang selanjutnya, Keputusan Presiden Nomor 34 Convention atau The Regulation. Yang pertama, asas arbitrase. Asas-asas yang berlaku dalam arbitrase tersebut yaitu yang pertama, asas kesepakatan. Artinya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, sekata atau sepaham untuk menunjuk seorang atau beberapa orang arbiter. Yang kedua, asas musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter itu sendiri. Yang ketiga, asas limitatif, yaitu adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melalui arbitrase terhadap pada
pada perselisihan di bidang perdagangan atau bisnis di industri dan atau hak-hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya oleh para pihak. Yang keempat, asas final dan binding, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat putusan akhir dan langsung mengikat para pihak. Final yaitu putusan yang telah dijatuhkan oleh arbitrase adalah putusan terakhir dalam arti tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak. Sementara itu, maksud putusan yang bersifat binding, putusan tersebut sejak dijatuhkan langsung mengikat kepada para pihak. Dampak lanjut dari kekuatan eksekutorial. Binding menurut Jelina Seri, putusan dari suatu arbitrase internasional atau asing merupakan putusan yang mengikat dan mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap para pihak yang terlibat dalam suatu sengketa. Eksistensi Konvensi New York dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Tujuan dari arbitrase ini untuk menyediakan saran penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan. Arbitrase juga dilakukan untuk menghadirkan kerukunan antar pihak yang saling melaporkan agar terciptanya kesepakatan melalui langkah musyawarah serta menyelesaikan perselisihan secara damai antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa perdata dengan prinsip yang mengutamakan usaha perdamaian. Tujuan arbitrase bagi pelaku pasar modal, Indonesia juga mempunyai sebuah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan di bidang pasar modal yang ditangani oleh orang-orang yang memahami pasar modal dengan proses cepat dan murah, keputusan yang final dan mengikat serta memenuhi rasa keadilan. Perbedaan arbitrase syariah dan konvensional ini terletak pada tata cara dan landasan hukum yang menjadikan acuan proses arbitrase. Jika ada arbitrase syariah memakai landasan hukum yang berpedoman pada Al-Quran, hadis, dan ijtihad, arbitrase syariah juga dapat diartikan sebagai penyelesaian sengketa oleh kedua belah pihak atau lebih di luar peradilan yang mengutamakan prinsip perdamaian atau sukarela terhadap suatu persoalan hukum sesuai dengan kewenangan yang diatur menurut ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan arbitrase secara umum atau arbitrase konvensional menurut Priyatna Abdur Rashid, arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang di mana suatu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya. Kesepakatannya dengan salah satu pihak lain atau kepada salah satu orang atau lebih arbiter majelis ahli profesional yang akan bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum perdamaian yang lebih disepakati bersama oleh para pihak tersebut untuk sampai pada putusan yang final dan mengikat. Selain dari pedoman dan acuan yang berbeda, perbedaan arbitrase syariah dan arbitrase konvensional ini terletak pada lembaganya. Untuk arbitrase syariah sudah didirikannya Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Tujuan pendirian Basarnas adalah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian dan mediasi. Dalam arbitrase konvensional terdapat Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BAN
Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai lembaga penyelesaian sengketa komersial yang bersifat otonom dan independen, bertujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri, dan keuangan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.